waktunya 25 menit ya. 25 menit akan jaga waktu lihat. Dan di sini juga ada penilaian menggunakan waktu komunikasi. Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya sarapan. Alhamdulillah. Belum. Nah, yang sudah sarapan, alhamdulillah. Yang belum, besok-besok sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Usah banyak-banyak, ya. Nah, baru 2 sendok udah cukup. Karena kenapa? Kalau kita tidak sarapan, nanti sakit. Kita tidak bisa berpikir dalam belajar. Begitu ya, Nana Ibu? Tidak. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini supaya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca doa. Yuk, untuk silahkan Iwanuddin memimpin doanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terima kasih anak Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya kita baca ayat pendek yaitu surat Al-Kautsar. Sama-sama ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Terima kasih Nana Ibu semuanya. Selanjutnya untuk menumbuh rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk, sama-sama ya. Ya. Indonesia tanah airku, itu bisa kok. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan mereview ataupun akan bertanya sedikit tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Kira-kira apa ya, Nak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Saya Bu. Iya, boleh. Silakan Jessica. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna, Al-Mubin, Al-Hayyu, Al-Qayyum dengan Al-Ahad, Bu. Iya, mantap sekali ya. Pintar masih ingat. Berarti itu tandanya ada belajar di rumah. Ayo angkat jempolnya 2. Buat Jessica, berapa? 2? Keren. Baiklah, judul materi kita pada hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah,
ibu semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan baik dan benar. Serta yang ketiga, siswa dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. Serta yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Baiklah, metode yang kita gunakan, model yang kita gunakan pada pelajaran ini adalah model discovery learning, kemudian pendekatan saintifik. Metode yang kita gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Baiklah anak-anak ibu, nah sebelumnya ibu ingin bertanya. Judul tadi kita sudah membahas yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu kitab Allah? Ada yang bisa? Coba. Iman kepada kitab Allah, ya. Apa itu kitab? Kitab adalah berupa perintah-perintah yang Allah turunkan di dalamnya. Serabis? Kemudian kita yakini di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali ya. Kasih jempol yang dua buat Nasriati. Bilang apa? Keren ya. Kemudian, kira-kira kita percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa ya, Nana? Keberapa ya, Nak? Ayo, cepat. Pertama, Bu. Pertama, masih kurang cepat. Ayo, siapa yang ingat lagi? Ketiga, Bu. Iya, benar sekali ya. Percaya kepada kitab Allah adalah termasuk kepada rukun iman yang ketiga. Kira-kira ada berapa ya Nana Ibu? Ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan? 4, Bu. Ada iya, benar sekali. Coba disebutkan. Yang pertama apa? Taurat. Iya, benar sekali. Selanjutnya? Zabur. Iya, benar. Ketiga? Injil. Injil. Yang terakhir, yang keempat. Ayo, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Nah, ini dia ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, selanjutnya untuk anak-anak Ibu amati, di sini ada gambar. Nampak nak? Yang tadi jauh yang duduk di sudut, nampak ini? Nampak, Bu. Nampak. Daripada Aceh nampak juga, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya bagi yang nampak ini. Nah, coba diamati gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya, Nek? Orang lagi sholat, Bu. Ada orang yang sholat, ya benar. Ada yang salaman, Bu. Bersalaman. Apalagi Ada memberi makan ayam kayaknya tuh. memberi makan ayam, benar sekali ya. Selanjutnya apa lagi? Ada orang yang monolog yang jatuh dari kereta. Ya, Iya, benar sekali. Ini ada yang adalah sedang bercermin. Nah itu Bu,
Iya. Ini termasuk contoh-contoh yang dapat kita ladani dari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok dulu, Bu. Oh, ada yang belum dapat kelompok ya, Naya? Siap, Bu. Iya, Bu. Kemarin, Bu, ya. Saya Baik. belum dapat. Seiring Ibu Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama Kumaidi dan Destika. Kelompok kedua Hamid dan Nesri. Kumaidi, Bu. Gantilah, Bu. Tiap hari sama Kumaidi. Bosen, Bu. Kayaknya bisa jadi cowok cewek kayaknya, Bu. Iya, untuk baju besok kita ganti ya. Nggak apa-apa, untuk hari ini kita lihat aja. Bagus itu, Bu. Kelompok kedua Hamid dan Nasri. Enggak, Dek. Kelompok Saya nggak mau ketiga sama Ada, Hamid, dia tidur aja, Bu. merajuk-merajuk ya. Kalau Iwan mau lagi Jin dan sama. Laili. Sri. Keempat Diana dan kawan-kawan. Nggak boleh yang tidur anak ibu semua. Kita pergi sekolah nggak tidur, harus belajar. Ya, bagi yang tidak bisa ditanya sama guru, boleh kita belajar sama kawan. Ya Ya, udah. kami. Tidur kayaknya nggak mandi kayaknya, Bu. Kamu kawan lagi sama Destika, Harus Bu, ya. mandi. Karena dia nggak mau lagi sama kelompok sama aku. Nggak boleh, kita harus katanya. semua sama-sama kawan. Nah, di sini nanti dalam mengerjakan kelompok, Ibu akan menilai, nah siapa yang lebih aktif, siapa yang mau bekerja. Maka dari situ, nggak boleh yang tidur nih Ibu, nggak boleh yang berbicara ya. Nah, harus saling berdiskusi, harus saling membantu dalam mengerjakan kelompok. Sudah paham ini Ibu semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang coba perhatikan LKPD-nya. Nah, ini ada LKPD-nya. Dibaca dulu ya petunjuknya anak-anak. Bagi yang belum mengerti, belum dapat dipahami, boleh ditanyakan sama Ibu. Nah, di sini ada gambar, diamati gambar ini. Kemudian kelompok 1 tugasnya mengerjakan. Kelompok 1 ya, Ibu kasih nama Abu Bakar. Yaitu mengerjakan tentang kitab-kitab suci dan contoh ajaran puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak anak-anak? Kecil Nampak, kali, Bu. Bu. Nggak boleh ketawa lo lagi belajar. Kita harus serius. Waktu main ada nanti Ibu kasih waktu. Nah, ini kelompok kedua namanya Ibu kasih Umar bin Khattab, yaitu mendiskusikan tentang kitab-kitab suci dan contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kelompok yang ketiga Ibu kasih nama yaitu Umar bin Affan, yaitu dengan tugasnya tentang kitab suci dan contoh ajaran terpuji kepada hewan, tanaman, dan alam sekitar. Serta yang kelompok terakhir adalah Ali bin Abi Thalib namanya ya. Nah, tugasnya di sini mendiskusikan tentang kitab-kitab suci dan contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, diperhatikan pada gambar yang telah Ibu sediakan di atas. Sudah mengerti anak-anak?
Bu, tadi kelompok 1 contoh kitab suci tentang apa, Bu? Contoh kitab suci beserta apa yang diketahui tentang kitab dalam kitab suci dan contoh ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup kan 10 menit untuk mengerjakan? Cukup, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Diana, harus serius ya. Nggak boleh ngomong lagi mengerjakan diskusi. Harus ini sepakat. Jadi sama-sama dengan kawan-kawan. Amin. Nesdi, jangan ribut. Harus serius. Ini diskusi sama Hamid dulu. Iya Bu, lagi diskusi Bu. Oh iya boleh. Kira ya, lagi diskusi. Rajin ngobrol, nggak boleh nanti kapan siapnya. Boleh cari di internet, Bu. Iya, mantap lagi. Ya, bagi yang ada bawa handphone, boleh dicari jawabannya di internet, diisi sampai lengkap. Ibu kasih nilai nanti ya, lebih banyak-banyak lagi. Dunia ini. Iya, dah siap? Dah siap, Bu. Kelompok 1, Bu. Siap. Ya, kita tunggu kawan-kawan ya. Barang 2 menit lagi yang belum siap. Semua sudah siap ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah dikerjakan, selanjutnya silakan dipresentasikan. Kelompok 1 dulu ya. Ini setengah, Bu. Maili sama Jessica. Ayo, siapa? Destika dulu, Bu. Habis itu Boleh mewakili satu orang menjelaskan. Ayo. kami jawab aja sama Destika. Kamu dekat-dekat. Oke, Cana. Saya ya, Bu, ya. Saya yang bicara, Bu, ya. Iya, boleh Jessica, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang kitab suci dan isinya. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Sekian presentasi dari kami. Ya, belum Bu, contohnya. Contohnya belum Bu. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan di kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang belum dapat dipahami atau yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 1, silahkan. Ada nak? Ada, Bu.
Ya, Nasri silakan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diturunkan kepada nabi-nabi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1. Kemudian, apakah ajaran itu sama dengan yang di dalam Al-Quran? Itu, Bu. Ya, baik. Ayo, yang lain siapa dulu yang bisa menjawab? Ibu kasih nilai tambah ini ya. Yang mau menjawab, ayo silakan. Ya, Bu. Kita mencoba, Bu. Ya, boleh Hamid, silakan. Pada prinsipnya, Ikhwan, Bu. ya, Bu. Ambil luar. Oh, ya, Ambil. ya. Ya, Iwanuddin, silakan Iwan. Amin, ya. Amin. Ibu kurang nampak tadi ya. Maklum ibu udah tua, mata pun udah kabur ya. Silakan. Pada prinsipnya, Bu, ajaran kitab-kitab sebelumnya itu tetap mengesahkan Allah, Bu. Cuma yang membedakan syariat saja antara kitab Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Ya, menyangkut dengan isinya tetap itu tauhid yang pertama. Itu, Bu, mungkin dari kami dari kelompok 2. Ya, mantap sekali ya. Jempol 2 bilang apa Bu? Iwanuddin? Keren. Ya. Ada yang lain ingin menjawab? Ya. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, berarti sangat betul jawaban daripada Iwanuddin ya. Ini sama-sama kitab Allah Subhanahu wa taala, keempat-empatnya Allah turunkan. Nah, isi di sini adalah yang tujuannya sama, yaitu perintah untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah, sama-sama menunjukkan tentang keesaan Allah ya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok yang kedua untuk presentasi. Ayo cepat-cepat, Hamid dan Nasri. Udah mau keluar main-main, Bu. Sebentar lagi, Bu. Ya, nggak boleh lama-lama ya. Cepat-cepat ya. Oke, Bu. Ya, siapa mau maju? Hamid apa Nasri? Hamid, Bu. Ya, silakan Hamid. Iya, Bu. Baik, saya akan presentasikan apa yang sudah saya diskusikan dengan Nasriati tentang kitab-kitab suci dan contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Hasil dari diskusi kami bahwa kata kitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kemudian kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Jadi kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini ada 4: kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Itu aja, Bu. Sudah kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah habis kira-kira? Sudah, Bu. Atau ada yang tinggal mau Bu. jawab, mau nambah? Iya. Ya, Bu. Kitab Istirahat. Mau keluar main, Bu. Mau keluar main, Iya. Bu. Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sangat benar sekali ya. Ada yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya tentang presensi kelompok 2? Yuk, silakan. Ada, Nak? Ayo, aktif. Ini nak dapat nilai nanti dari Ibu. Ayo, harus semangat. Cepat. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah.
Gerak semua tangan, Bu. Alhamdulillah ya. Berarti anak-anak ibu pintar semua. Ya, rajin-rajin belajarnya ya. Nah, berarti di sini yaitu kitab Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu sesuatu yang dapat kita tulis yang diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Jadi kitab Allah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis. Nah, kitabnya ada 4 yang wajib kita imani dan yakini. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, serta yang keempat adalah Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ibu akan kasih soal instrumen ya, soal evaluasi. Tolong dikerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Ini soalnya ya anak. Baiklah, waktunya sudah habis. Soalnya silakan dikumpulkan sama Aslan ya. Mana ini suaranya? Iya, Bu. Ada Bu. Iya, Bu. Ibu kira udah pulang semua. Masih ada ya? Kasih, Bu. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri pada hari ini, kira-kira siapa yang dapat memberi kesimpulan? Apa ya kita belajar pada hari ini? Ayo, Saya, Bu. boleh. Silakan nasihati. Kitab Allah adalah kitab yang dituliskan. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang telah ditentukan. Kemudian kitab terbagi kepada 4, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu aja, Bu. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, boleh silakan Jessica. Ya Bu, selaku umat Islam kita harus mempercayai bahwa ada kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kita tidak boleh Al-Quran saja, karena keempat kitab itu semuanya dari Allah. Itu Bu. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat wanita yang telah menyimpulkan. Ya. Ini adalah walaupun namanya berbeda, yang namun ini adalah keempat-empatnya. Ini kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan. Maka oleh karena itu kita harus percaya dan mengimani ya anak-anak ibu semua. Yaitu dapat kita simpulkan, yaitu pada hari ini kita belajar tentang 4 yang harus kita imani. Kitab suci yang Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Selanjutnya yang terakhir penutup yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini nah, bagaimana Ibu? Sekarang kita refleksi sebentar ya. Nah, coba ambilkan selembar kertas. Di kertas itu coba ditulis apa yang dapat dipahami pada pelajaran kita pada hari ini dan apa yang belum
dapat dipahami serta Ya, apa kritikan dan saran. Cepat-cepat nih Bu ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik anak ibu, refleksnya sudah selesai. Nah, pesan ibu untuk anak ibu semua, jangan lupa belajar di rumah, ya. Jangan hanya di sekolah belajar, karena waktu yang paling banyak itu ada di rumah. Jangan lupa belajar, kita mengulang pelajaran yang sudah kita belajari, dan supaya kita tidak lupa. Menjadi anak yang cerdas. Kemudian besok-besok lagi ya, yang belum sarapan, sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Jangan lupa salam dengan orang tua, ya. Kemudian materi kita pada pertemuan ke depan, ibu semua kita akan belajar tentang indahnya bulan suci Ramadan. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Yuk, kita tadahkan tangan semua anak-anak ibu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Wakili dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya Pak. Komentar? Jadi tidak ada. Udah mantap Pak. Mantap Pak. Mantap sekali ya. Ya, karena mengajar anak SD Pak. Mantap Pak. 2 jempol Pak, 2 jempol. Pak. Ciri khasnya 2 jempol Pak. Ada dikasih. Iya, ciri khasnya 2 jempol tuh ibu tuh. Ada ciri khasnya. Mantap. Saya juga begitu. Di video pembelajarannya 2 jempol terus itu. Itu kan jangan ibu mulidar ya. Keren tuh. Ciri khasnya. Ciri khasnya Pak. Jadi nanti kalau yang itu dari dulu yang Ibu aja Pak. Yes, ibu. Ya. Biasa pakai gitu. Tidak baik. Tadi ada muncul pertanyaan seperti itu. Saya percaya kepada kitab Allah termasuk kepada rukun iman kedua. Kenapa? Kira-kira percaya kepada kitab Allah termasuk rukun iman berapa? Cocok begitu? Cocok. Iya ya. Kan, Coba. karena keyakinan yang kira-kira Karena itu keyakinan Pak. Iya. Kalau kira-kira itu nggak pasti. Padahal dia sudah pasti. Tidak boleh ragu. Ya. Nah, walaupun itu kita anggap enteng, tapi itu tidak boleh. Nah, kira-kira rukun percaya kepada kita itu rukun iman keberapa? Ini nggak pasti. Kemudian coba usahakan ketika mengajukan pertanyaan itu tidak dijawab pur. Tahu pur? rame-rame Pak. Rame semuanya satu kelas. Iya, rame-rame. Jangan begitu. Coba itu dari tahun dari awal diberikan aturan. Ya, anak-anak kalau rame-rame itu susah menangkapnya. Sekarang siapa yang mau jawab? Coba tunjuk tangan. Susah merubah Bapak. Coba. Kenapa susah? Ya. Memang dari awal-awal begitu. Kan saya juga dengan Bapak Ibu coba. Kan saya minta, ayo siapa mau menanggapi? Coba acungkan tangan. Jadi baru diacungkan, baru tunjuk. Oke Bu Destika silakan. Begitu.
kalau di kelas juga begitu Bapak Ibu, di kelas dengan mahasiswa juga begitu. Ketika ada yang pertanyaan lalu mau rame-rame. Tapi kalau saya bilang begini, kalau rame-rame bisa nggak kita dengar jawaban dari teman-teman? Susah Pak. Oke, kalau begitu bagaimana aturannya? Satu-satu Pak, tunjuk tangan. Oke, baik. Kalau begitu, gunakan aturan itu. Nah, jadi besok-besok aja akan terbiasa seperti itu. Ya, jadi memang harus kita latih. Kemudian ketika share ketika presentasi coba usahakan itu yang tadi interaktif. Coba lihat ya contohnya. Ini misalnya, kalau kita mau ya, ini sudah kelihatan Bapak Ibu kan? Sudah Kak. Kelihatan Pak. Oke, misalnya begini. Misalnya kita mau bertanya tentang pengertian kan? Tanya pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan instrumen dalam penilaian hasil belajar? Nah, kita tanya ke peserta. Nanti dijawab. Dia jawab ini, jawab itu macam. Baru kita baik kalau begitu. Coba kita lihat apa sebenarnya jawabannya. Lalu kita tayangkan. Instrumen adalah alat yang digunakan bla 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 bla. Kemudian lanjut lagi. Apa yang dimaksud dengan pengukuran hasil belajar? Misalnya. Kemudian menjawab. Kita minta sepulan, ayo coba, kamu coba. Nah, baru kita berikan apa arti yang sebenarnya. Kemudian lagi misalnya ini. Bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi misalnya? Itu kan kalau jawab berkembang jawabannya. Setelah dijawab berkembang jawabannya dari berbagai ya dari anak-anak itu. Baik, kalau itu coba kita lihat. Pertama, cermati kembali isi dari kompetensi dasar. Kedua, rumuskan indikator dan seterusnya sampai selesai. Ya. Jadi tidak kita tayangkan semua. Supaya apa? Supaya anak-anak dia aktif dalam berpikir. Terlalu aktif dalam berpikir. Kemudian ketika tugas, nah tugas itu juga sebaiknya kita tulis. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Kita akan merumuskan indikator dari KD sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 itu merumuskan IPK dari pasangan KD 31 dan 41 misalnya. Sampai misalnya sekian. Jadi rumuskan IPK dari KD 34 apa itu kelompok 4. Kalau kelompok 3, 33 dan 43 bagaimana IPK-nya misalnya. Mati kembali bagaimana merumuskan IPK sesuai dengan aturan yang sudah didiskusikan. Kita tayangkan di situ, anak tidak bertanya-tanya lagi apa tugasnya. Yang simpel saja ya. Lalu ketika berdiskusi atau presentasi, kita juga tayangkan aturan presentasi. Ayo coba perhatikan dulu. Pertama, setiap kelompok memeriksa hasil kerja kelompok lain dengan cermat. Jadi kita tidak presentasi di depan kelas, tapi saling memeriksa. Bagaimana aturannya? Kelompok 1 memberikan ke kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 2 sampai ke kelompok 3 dan seterusnya. Misal kalau tadi 4 berarti ya sampai kelompok 4 saja ya, ini kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan dikoreksi, jadi berikan komentar pada setiap pembahasan. Berikan komentar tentang kebenaran perumusan IPK sebagaimana aturan perumusan IPK misalnya. Jadi kita berikan seperti itu, dia pun jelas bagaimana aturannya. Selamat berdiskusi misalnya ya. Ini Bapak Ibu
yang saya maksudkan dicoba yang interaktif itu. Jadi tidak ditampilkan sekaligus supaya anaknya ketika belajar fokus dia. Setelah kita bertanya jawab, menjawab, baru kita kaitan yang sebenarnya. Kalau dia berbentuk PDF, nggak bisa lagi seperti itu, karena dia sudah mati animasinya itu. Jadi kita buat animasinya supaya dia bisa. Oke, itu ya. Dibuat semenarik mungkin supaya semuanya bisa aktif. Oke, berikutnya kalau